Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau review toko Selaras Salatiga, Jawa Tengah. Jadi toko ini saya akan bahas sedikit tentang karakteristik toko ini ya. Toko ini lebarnya 8, ke belakangnya juga 8 meter. Toko ini untuk parkirannya cukup luas dan toko ini berada di tengah kota ya, berada di Jalan Nasional ya. Saya akan terus menyampaikan bahwa ketika kita berada di Jalan Nasional seperti ini ya, itu memang butuh effort yang luar biasa, terutama adalah dari sisi permodalan. Memang harus modal gede ya, modalnya harus gede, harus minimal setara dengan minimarket nasional, Indomaret, Alfamart atau Alfamidi, sehingga kita bisa mendapatkan pasar yang lebih layak, mendapatkan pasar yang sama dengan mereka begitu. Tetapi ini penting dan akan saya bahas, termasuk ini pertama kalinya saya bikin toko yang seperti ini. Saya sampaikan ketika toko ini berada di tengah kota ya, berada di tengah kota ini, terus kanan kirinya ya ada jualan, misalkan jualan makanan atau elektronik atau apapun, ini kurang pas, kurang bagus. Saya juga menyampaikan ini ke owner. Tetapi toko ini ada plusnya, makanya saya bilang ini pertama kali saya bikin yang lokasinya seperti ini. Secara traffic itu nggak masuk secara traffic ya, karena ini orang-orang bepergian semua pakai helm yang lewat sini. Tapi pas di sebelahnya satu tembok itu berada hotel yang lumayan besar ya, yang sering ada acara di situ. Jadi hotelnya besar, banyak jumlah kamarnya, terus Jumat Sabtu Minggu itu mesti padat dan banyak acara di situ, pernikahan, seminar, banyak acara di situ. Kemarin pas kita grand opening juga ada acara di situ. Sehingga banyak sekali tamu hotel itu yang keluar, kadang nyari snack, nyari jajan, atau nyari makanan ringan, atau nyari makan di sekitar situ ya. Jadi ini masuk kalau begini begitu. Jadi memang waktu itu kami belum survei, kami tidak survei. Jadi dari owner datang ke kantor, kami tidak survei, owner memberikan ngasih Sherlock, kita cek. Saya juga awal bilang, Pak ini kurang bagus karena ini di Jalan Nasional, kita konsumennya traffic begitu, traffic aja. Tetapi beliau dari ownernya mempunyai semangat atau bisa menjelaskan dengan baik bahwa Mas ini belakang itu perumahan, tidak cukup padat tapi bisa ke sini, ada aksesnya di sebelah sini. Terus sampingnya pas nih hotelnya besar. Saya review hotelnya di Google Map juga, hotelnya besar juga memang dan banyak acara juga di situ. Oh begitu. Jadi itu yang jadi dasar bagi owner untuk memutuskan dibuka minimarket di situ, karena sebelahnya juga ada Alfamidi itu kurang lebih di 500 meter, terus ada lagi 500 meter sebelah kanan toko itu ada Indomaret ya, ada Indomaret yang besar juga ya, tapi ownernya berani fight di situ. Itu juga nilai plus juga dari segi kematangan atau dari segi kemantapan dari ownernya bagus dan bisa menjelaskan. Tapi saya sebagai konsultan, saya juga harus menyampaikan bahwa ketika ini hanya mengandalkan orang lewat, itu akan lebih sulit kita menjaring karena posisinya toko kita cuma 8x8. Beda ketika tokonya seluas Indomaret yang minimal 12 atau 14 begitu, itu akan lebih ini, dan secara brand sudah menjual dulu. Tapi ketika kita pendatang baru, akan lebih sulit ya, bukan tidak bisa. Tetapi kalau ada plusnya ya, tadi ada hotel, terus ada pemukiman juga di belakang, itu menjadi nilai plus. Tapi hotel juga menurut saya bagus. Itu yang pertama yang saya sampaikan terkait karakteristik toko ini. Yang kedua, ini juga pertama kalinya saya bilang, makanya ketika nanti Pak, saya bilang sama owner, Pak kita itu biasanya di 3 bulan pertama margin 9-10% ya, di bulan keempat baru nanti kita pelan-pelan naikkan ke average 13 atau 12 dulu, ke 13 kunci 13,14 turun, udah itu di bawahnya Indomaret, Alfamart pasti itu. Tapi kalau nanti perjalanannya toko ini perjalanannya kok yang laku ya hanya item-item snack,
item-item beverage, item-item yang dibutuhkan tamu hotel atau orang traffic aja, nanti harus buru-buru di 1 bulan maksimal 1 bulan harus mulai main margin, harus berani menaikkan margin ya, minimal di 18% ya, minimal di 18%. Kenapa? Karena begini, 18% kecil ya, saya bilang kecil. Karena begini, yang laku itu item-item minuman snack ya, yang orang itu nggak mungkin datang untuk beli itu dari rumah pengen beli snack ini, enggak. Makanya mereka nggak hafal harganya pasti. Tapi beda ceritanya ya ketika ibu-ibu itu saya mau datang ke toko ini ngambil popok Meris ukuran XL isi 26. Oh, kan sudah dari rumah sudah hafal, sehingga dia pasti juga akan hafal harganya gitu. Tetapi ketika snack itu paling cari apa? Cari cemilan. Cari apa? Cari minuman. Kan itu. Jadi tidak akan spesifik, oh saya mau nyari aqua, saya mau cari le mineral, saya mau cari teh pucuk. Nggak mungkin seperti itu. Orang kalau keluarnya jajanan itu ya pokoknya yang penting cemilan itu aja. Sehingga tidak ada spesifik dari awal, sehingga tidak akan hafal harganya. Begitu konsepnya, ini yang mau saya sampaikan. Jadi ya paling nggak di 1 bulan nanti harus pelan-pelan naikin marginnya. Karena begini, toko ini nanti karakternya akan ketika di 1 bulan itu rata-rata orang yang belanja itu misalkan 100, katakan 100 yang belanja itu akan sangat sulit untuk menuju ke 120, 150, 120, itu akan lebih sulit ya, jumlah orang yang belanja. Tetapi rata-rata orang belanja habis berapa, itu yang kita bisa maksimalkan lagi dengan cara apa? Menambah varian ya, menambah varian, tambah produk oleh-oleh begitu. Itu sama. Yang kedua adalah menambah persentase margin, itu yang kita dapatkan ya. Jadi sahabat toko Mandiri Indonesia, memang kita itu jadi begini, saya kasih paham bahwa di minimarket nasional itu ada ada tipe harga A, B, C, D, E, F, G, H begitu. Terakhir dulu saya tahunya sampai H. Nah, sekarang ada tambah lagi atau berkurang lagi ya, itu bukan itu wajar ya, tapi dulu terakhir saya tahunya sampai itu. Mereka itu kalau misalkan mau buka toko di tipe pemukiman, pakai tipe yang B, misalkan tipe di hotel pakai tipe yang C. Saya nggak mau spesifik A berapa, enggak ya. Ini hanya yang saya set plan-nya saja yang saya bahas, adalah sistemnya saja yang saya bahas. Saya tidak mau spesifik ya, karena saya akan tetap menjaga privasinya juga. Jadi misalkan nih mau buka toko di jalan umum, pakai tipe B. Mau buka di bandara, pakai tipe C. Mau buka di stasiun, pakai tipe H. Mau buka di residensial atau pemukiman padat penduduk, pakai tipe G, misalkan begitu. Jadi tinggal custom begitu. Sama di toko minimarket Mandiri juga begitu. Ketika saya mau buka toko di pemukiman padat penduduk, saya mau buka di kota A, kota mana yang paling dekat, itu yang kita ambil database-nya. Saya mau buka toko di toko ini, ketika saya belum ada untuk pertama kali ya, saya menggunakan standar toko Mandiri, data toko Mandiri, database toko Mandiri. Terus spekulasi variannya memang tidak begitu berani kalau di kota yang belum pernah kita buka begitu. Jadi ada beberapa hal dari terkait toko ini, karakteristiknya. Yang pertama, dia memang berada di jalur jalan nasional, tapi tidak ada tengahnya, tidak ada pembatasnya ya. Itu juga bagus juga. Kalau yang ada pembatasnya emang repot ya. Berada di jalur cepat, bukan jelek tapi kurang bagus gitu. Artinya secara kepadatan jalan ya, tapi dia disupport lagi, ada pemukiman di belakang toko, terus ada hotel yang sangat besar yang bahkan namanya juga dimirip-miripkan ya. Ini strategi marketing pemiliknya juga luar biasa. Jadi namanya juga dimirip-miripkan sehingga nanti jadi tokonya kan di bawah ya, di atas itu ada banyak kamar-kamar ya. Mesti kalau melihat keluar itu akan melihat logo tokonya gitu. Itu bagus. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa ternyata di dunia usaha ini banyak kemungkinan yang akan bisa terjadi. Maka yang paling penting adalah terus melakukan evaluasi, terus lakukan sesuatu untuk bisnisnya begitu, dan terus belajar, karena pengetahuan itu akan terus mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.